melihat ibuku yang begitu tegar menghadapi papiku meninggal. Dia kan anak-anaknya semua di luar kota. Menunggu anak-anaknya datang, gue bikin lagu Izinkan Aku Menyayangimu di satu sudut. Pada saat itu dengan hati tidak menerima kenapa Tuhan mengambil bapak saya pada saat saya butuh sekali beliau, di saat karir saya baru mau mulai naik. Itu yang membuat salah satu inspirasi membuat lagu Izinkan Aku Menyayangimu. Penulis lagu, penyanyi dan komposer. Ya kan? Bisa musik juga kan, main kan? Aku sedikit nggak jago. Oh nggak jago, sama kayak saya spesialis. Iya. Kalau udah main, gue lupa lagi. Tadi mana nadanya gue taruh aja. Itu nggak sama, cuma ibu-ibu kami mah gitu ya. Oke. Biarlah ada pianis, kasihan atau nanti pianis. Benar. Kembangan musik Indonesia menurut Anda pakai H. Anda. Sekarang. Menurut aku perkembangan Sejujurnya. Sejujurnya menurut aku bagus, tapi ada tapinya. Mungkin harus tambahin bumbu karakter. Ciri khas yang kuat di situ semua. Oke. Kalau zamannya saya, kenapa saya sangat suka sama Mama Ina? Karena Mama Ina itu punya karakter. Dari ngomong pakai baju puteks, baju senam yang merepet ya. Ini anting sebelah semua hijau, sebelah ini. Dia dipikirkan saya jadi icon. Aku bisa menutup mata, ini suara Januari Kristi, ini Mama Ina, ini Mbak Ute. Sampai ke Mbak Titi aja kita bisa tahu ini Titi DJ itu sangat jelas karakternya dan packagingnya sesuai, suara, lagu dan ini sesuai. Nah sekarang tuh suaranya bagus-bagus, tapi aku gini, nah improvnya ini siapa yang nyanyi? Karena improvnya sama, gitu ya. Terus mungkin sekarang lagi seneng lagu begitu-begitu. Kemudian mengikuti pasar. Iya, mengikuti pasar tadi. Biar laku. Iya. Pun dulu aku kalau ini, ini Bu Jana yang main gitar gitu. Oh ini Topa. Kelihatan tarikannya. Nah itu saya petikannya beda. Betul, saya tidak melihat ada itu di sekarang. Walaupun sekarang jago-jago dan bagus-bagus, tapi mungkin kalian harus main ke alam. Saya pernah ada satu film tentang Beethoven, ini bagus banget untuk kita semua. Ada satu muridnya, dia itu cum laude terus, tapi tidak pernah lulus di Beethoven. Dan dia bilang, lu pergi ke alam, tutup mata lu, jangan pakai piano, lu bayangkan, dengerin alam suruh kamu apa, terus kamu tulis. Tandanya berarti musik itu kan harus alamiah. Nah, anak Jakarta pasti jadi anak Jakarta, Bandung pasti jadi anak Bandung, anak Jogja jadi Bandung. Sama pun dengan vokal dan lain-lain. Nah industri ini kan kadang-kadang mengamplas. Guru vokal juga kadang-kadang mengamplas. Kalau kita bicara Reza Artamevia, dia secara vokal asnya itu salah misalnya ya, atau apalah. Tapi nanti itu jadi ciri khas. Jadi sebagai guru vokal ya kita harus ngasih tahu ini memang salah. Kayak dulu Tiwi itu kan R-nya cadel. Aku bilang nggak apa-apa, lucu. Itu akan jadi sesuatu yang unik buat kamu, tapi kamu jangan membiasakan. Tapi tetap harus ada ciri khas dengan sengau sedikit segala macam. Jadi menurut aku industri sekarang keren, kita udah bisa upload sendiri, bisa promo sendiri, nggak harus begging ke TV untuk jadi sesuatu. Sudah banyak ya medianya. Betul, tetapi yang nggak boleh lupa, lo harus punya karakter supaya lo diingat. Dua juga lo harus jadi pribadi yang baik, karena kan kita bisa di atas, bisa di bawah. Harus tetap mingle dengan para senior supaya jadi tahu juga ilmu hidupnya seperti apa, belajar dari apa yang terjadi gitu. Ini kayaknya penting banget ya, menjadi yang nonton keluarga Campur-Campur juga pasti manggut-manggut benar gitu kan. Saya pernah waktu itu bikin event mengundang Tante Marji. Saya bilang saya bilang ke anak semuanya, tolong Tante Marji itu diantar, dijemput, disediakan mobil. Karena dia adalah diva jazz Indonesia. Tanpa dia tidak akan ada jazz Indonesia. Mimpi saya akan pengen bikin konser buat Tante Marji dan bikin lagu buat dia, karena tanpa dia aku nggak akan jadi ada seperti sekarang. Part of dari inspired moment. Saya kepengen semuanya juga jangan terlalu melihat follower kalau bikin acara atau kemasyuran, tapi lihat prestasi dong. Dulu almarhum Glenn kan mulai bikin tuh tanda mata ya. Yang sekarang kayaknya harus mulai kita bikin lagi supaya
industri Indonesia terus ada jejak sejarahnya gitu di ikon di anak-anak, ada Mbak Cica, ada Mama Ira. Sekarang saya datang ke sini juga aku respect banget. Saya yang berterima kasih. Ya. Teman-teman semua terima kasih. Ya. Luar biasa. Digaris bawahi tadi bahwa perlu ada karakter, perlu ada ciri khas. Ya. Dan tentunya harus semuanya bersikap baik. Baik Ya. itu saling menghormati, menghargai satu dengan Ya. yang lain. Betul. Semua karya itu tidak berbatas. Apapun karya itu bisa siapa saja menciptakan. Betul. Tapi karya yang tadi berkualitas itu Ya. perlu memiliki karakter dan ciri Ya. khas. Ya. Di samping semuanya faktor pendukung Ya. yang akan membuat itu tetap ada dan Betul. eksis sampai Betul. dengan Betul. waktunya. Luar biasa. Nah, pertanyaan yang agak panjang nih, bakalan panjang kayaknya. Saya bakalan makan nih. Man satu sih Bu, Ibu hak cipta Bu. Ibu lagi rame banget nih hari. Lagi ngapain Ibu? Lagi hak cipta. Coba pandangan Ibu. Mari kita makan dah. Iya, saya juga makan. Jadi bagaimana Bu? Halo Bu, saya makan Bu ya. Jangan langsung lapar ya kalau ngomong ini. Lapar. Baru tahu tadi barusan Bu. Bu, makan Bu. Hak cipta Bu. Ibu, kesempatan Ibu untuk ngomong. Kesempatan Ibu untuk memberikan pendapat, aspirasi, whatever it is. Iya. Saya mendengarkan minggunya Bu. Enak nonton Ibu ngomong. Iya, langsung lapar soalnya itu ya. Jadi sebenarnya kan memang yang sekarang rame itu adalah memang harus rame saat ini supaya negara ini tambah keren. Negara ini juga tambah mengerti bahwa memang proses hak cipta, royalty system, haknya manusia itu harus sudah mulai tertib diberikan kepada orang-orang yang memang meluangkan waktu untuk berproses kreatif. Untuk berproses kreatif. Ya, Oke. nah salah satunya misalnya saya bicara tentang pencipta lagu ya, karena pencipta itu kan banyak, pahat, lukisan semua itu pencipta lagu, buku dan segala macam. Pada saat kita menulis lagu berarti itu kan ada waktu yang diluangkan, ada hati yang diberikan, dan juga ada beberapa hal yang memang itu adalah melekat di dalam si diri penulis sendiri. Oke. Nah kemudian pada saat lagu itu digunakan, ya. Berarti kan di situ ada barang yang digunakan oleh orang lain yang si pencipta lagu ini juga harus merasakan manfaatnya. Nah, akhirnya negara membuat satu pasal yang 9 itu bahwa melekatlah si pencipta, proses cipta itu kepada pencipta lagu. Nah, negara memikirkan tentang ekosistem. Akhirnya negara ini juga bikinlah pasal 2387 apabila di negara ini sudah ada satu lembaga yang namanya LMKN dan LMK yang menaungi semua orang-orang kreatif. Orang kreatif. Nah, LMKM. iya. Ibu masih ingat singkatannya? Lembaga Kolektif Manajemen Nasional. Oke. Ya, nah di LMKN ini ada banyak LMK. Kalau yang menaungi pencipta lagu yaitu adalah WAMI, KCI, Ya, RAI. Ya, kalau Papri kan untuk penyanyi, kemudian Resindo dan lain-lain. Jadi itu sebetulnya bukan, itu dibikin untuk semuanya, bukan untuk pencipta lagu doang. Tapi yang sekarang lagi terus menggadang ini adalah pencipta, karena sebetulnya harusnya semua sih. Karena pada saat kita bikin satu acara, apakah acara itu di kafe atau ada acara di yang festival atau acara wedding, itu ada aturannya. Kalau kafe itu hitungannya, Kang Arman juga dulu sempat jelasin ya, bahwa 60.000 satu tahun satu kursi. Satu tahun. 60.000 untuk 1 tahun 1 kursi. Satu kursi. Jadi kalau ada 10 seat atau 20 seats dikalikan. Iya, 1 tahun ya. Untuk semua lagu yang dibawakan. Rp60.000 saja. Iya, 60.000 sekian saja. Saking murahnya ya gua ngomong ya. 60.000 satu kursi untuk 1 tahun untuk semua lagu yang dibawakan selama 1 tahun. Serius nih, sedih banget kita. Oke, kalau yang wedding 2% dari total produksi. 2% dari total produksi. Ya, kalau kita bilang sekarang ini gitu amat, ya itu juga kan bayar makeup artis bayar, baju amongan bayar, masa lagu nggak dikasih, kesian siapa yang bayar? Nah itu baru pertanyaan. Pemain anak kafe kosian dong, anak kafe kan yang bayar, yang bikin acara itu include. Jadi yang bayar di kafe juga yang punya kafe. I see. Jadi si teman-teman ini nggak harus diwajibkan apa-apa.
ya. Oke, IO-nya atau pemilik kafenya atau yang penyelenggarakan lewat IO. Dibayarnya kemana? Ke LMKN. Nah, kalau misalnya konser besar, konser-konser yang kayak apalah yang sekarang banyak banget, itu adalah IO menghitung dari harga tiket. Dikeluarkan berapa persen dari situ? 2%, semuanya 2% Mama Ira. Rata semua 2%? Iya, misalnya tiketnya untungnya 100 juta ya kali 2%, berarti 2 juta rupiah untuk semua lagu yang dibawakan dari pagi sampai malam. Kalau satu penyanyi bawain 10 lagu, bandnya ada 10, berarti 100 lagu ya. 2 juta dibagi 100 lagu. Segitu aja? Iya, segitu aja. Itu, nah. Kita bicara skill, kita bicara hasil karya. Iya, nah keputusan 2% itu memang adalah keputusan yang dilakukan oleh sesuatu pembicaraan, tapi penulis ini tidak tahu sebetulnya. Jadi sekarang penulis lagu atau pencipta lagu sebetulnya ingin dilibatkan dalam semua proses agar kita itu ada tidak terjadi kesenjangan sosial antara user. Nah, user itu kan semua ya. IO-nya, penyanyinya, segala macam. Penyanyi kan dapat juga dari papri hak terkait. Iya toh, Mama Ira? Kan ada hak terkait di situ. Produser juga ada di situ. Nah, ini ingin kita transparansi untuk ingin tahu bahwa royaltinya seperti apa. Kemarin kita sempat buka itu masih kecil-kecil Mama Ira. Ada yang dapat 140.000 per laporan, itu biasanya 4 bulanan ya, ada yang setahun juga 140.000, ada yang dapat 400.000, itu kayak Mas Piyu itu 400.000, aku Dewi Lestaria 140.000. Itu untuk hitungan per 3 atau 4 performing right ya, yang lagi kita persoalkan, karena kalau digital atau mekanikal kan itu gampang, karaoke tinggal ketahuan, ini tinggal ketahuan, dan itu biasa ya, itu biasanya kan gulungan. Tapi kalau performing right kan sebenarnya gini, Mama Ira mau nyanyi hari ini, lagunya apa aja? Kalau di luar negeri Mama Ira, saya pergi ke luar negeri, aku ditanya sama IO, Mbak Rika mau bawain lagu apa? Saya bawain lagu sendiri. Oke, di mana ininya LMK-nya WAMI? Oke, dia bersurat ke WAMI, lagu Rika Ruslan ini. Nah, kemudian lagu orang lain, aku mau bawain lagunya misalnya Antonio Carlos Jobim. Saya mau bawain lagunya si ini ditulis, dicatatkan, dibayarkan, baru kita naik ke panggung. Itu yang mekanisme yang paling tepatnya seperti itu. Harusnya negara kita seperti itu. Jadi jangan dulu dibunyikan kalau papernya belum selesai. Kalau kami selalu bilang gini, handphone sekarang sudah canggih. Iya. Semuanya kalau keluar handphone baru langsung beli. Mobil, motor, kalau saya tunggu pengasihan aja. Ya. Berarti sistem luar negeri itu juga harusnya ditegakkan di negara kita supaya negara kita bisa menjadi sama dengan yang lain gitu. Ya kan, pembangunan di semuanya sekarang mulai di ini kan, berarti sektor musik juga dan proses cipta ini harus ditegakkan dong gitu. Jadi jangan dulu naik ke panggung sebelum papernya selesai dan bayar. Kan gampang hitungannya dari total yang ini. Kalaupun ya oke lah mau mundur sedikit seminggu oke lah. Tapi kalau jelas secara data semua jelas, secara ini ya harusnya begitu kan? Harusnya begitu, ada di undang-undangnya. Izin keramaian, izin apa segala macam kan ada kita jelas. Sekarang lagi minta izin penggunaan lagu disamakan dengan izin keramaian. Karena kalau tidak izin baru bunyi, kadang-kadang lupa ya. Iya, saya banyak lupa. Aduh, udah belum ya? Nah, kemarin saya sempat cek, jadi beberapa event, nah itu tidak ada izinnya. Makanya akhirnya saya bilang bahwa kayaknya kita kelamaan bobo nih. Kita harus bangun, kalau mau membangun negara ini memang kayaknya kita harus bangun, harus ada punishment, karena Tuhan juga menciptakan surga dan neraka, pasti itu tahu manusia itu suka lupa. Nah, supaya menghindari lupa dan kita bersitegang, lebih baik kita jelaskan ke pemerintah atau kepada lembaga-lembaga ini bahwa kita harus seperti di luar, izin, bayar, wajar harganya. Nah, 140 ini wajar tidak. Nah, ini kan harus kita yang punya masalah, punya ciptanya, berarti kita kan yang harus bergerak. Aku kan nggak mungkin ke Ibu Dibio yang ngomong, walaupun dia jualan tiket. Ya kita sendiri yang punya. Benar. Jadi sekarang gini, kenapa sih penulis lagu meributkan? Kan lumayan enak katanya nulis dapat duit. Dari mana aku dapat duitnya? Tidak ada. Saya kan ada di sisi penyanyi, saya di sisi pencipta lagu. Jadi saya tahu rasanya. Hari ini aku mau nyanyi diundang Mama Ira, deal-dealan kelar, beres nyanyi selesai. Saya hitung dong baju, makeup ini, masih ada lebihnya. Pencipta lagu harus menunggu hitungan 4 bulan
itu juga menunggu user ini melapor. Kalau nggak ngelapor? Ya itu 140.000. I see. Padahal sebetulnya bisa lebih daripada itu. Harus lebih dong. Emang festival di Indonesia baru sekali, cuma 2 kali itu ya dalam setahun. terus semua sekarang bank atau apapun lah kawinannya apa pakai lagu nggak? Kayak lagu. Udah. Nyanyi kan. Harusnya banyak dong. Iya, sepatu kaca juga nasibnya nggak tahu. Nah itu, ayo Mama Ira, kita kumpulkan penulis lagu anak-anak, karena kita ada kelompok tentang anak-anak, kita kasih knowledge ini. Kalau saya bilang sekarang ada Korea ya, salah satu negara Asia yang hebat sekali, ya kita harus susul dong. Karena kemampuan, saya kan ngajar juga anak-anak ya, saya latih tuh dan mulai dari SD, mereka geraknya gini, bisa anak kita itu, supaya makin bagus. Tetapi kita harus persiapkan sistem ini dengan benar, hak-haknya dengan benar. Penulis lagu juga kita harus benarkan sehingga nanti anaknya kita, cucunya kita kalau jadi penulis mereka nggak harus sibuk jualan kue. Karena sudah ada sistem. Misalnya gini, pencipta lagu Feeling, Nothing atau I Will Survive itu cuma menciptakan satu, tapi dia bisa beli pulau dan yacht. Karena itu tadi. Ya, jadi sistem mekanisme berjalan dengan baik. Jadi waktu itu ada teman-teman saya dari orang, kan kita suka collab ya kalau acara jazz. Mana Rika hari ini bawain my hit semua. Banyak sekali gitu. Pas dia tahu Iwan Fals, wow gitu. Kadek, wow. Kenapa kamu begini hidupnya? Nah, ini kan kita harus potong. Kalau negara ini mau besar, menurut aku biarkanlah kita memperbaharui semua. Kita kan sekarang grow up semua ya. Kalaupun dulu sudah dibikinkan, bukan berarti itu hak veto yang selamanya harus seperti itu. Iya nggak sih Mama Ira? Kalau memang harus ada yang betulkan, ya kita betulkan. Nggak usah bergaduh, ya kita betulkan dan semuanya. Tetapi yang paling prinsip tuh menurut aku selain sistem royalti Mama Ira dan hak cipta tadi, memang kita harus daftarkan kan. Kita harus punya publisher, ya. Mama Ira harus punya publisher. Mama Ira harus masuk ke lembaga kolektif nasional yang ditunjuk ini, karena negara hanya mengizinkan mereka yang bisa memungut. Tapi jangan lupa juga ada hak moral yang tadi saya bilang. Semua orang di dunia ini baik. Aku ngeliat Mama Ira seneng, nyanyiin lagu aku seneng, dan aku pengen kita terus menjadi manusia yang menyenangkan. Amin. Apabila kita sudah terganggu hatinya, ibarat kata Mama Ira, Rika baik banget, Mama Ira aku mau ada acara tanggal segini, aku nggak punya kebaya, pinjem dong, gitu ya. Tapi begitu aku kurang ajar menyebalkan sama Mama Ira, aku minjem lagi Mama Ira nggak akan kasih. Barang gue rusak sama lo, nggak usah. Nah jadi hak moral yang ada juga di undang-undang itu juga harus dijaga. Apabila sekarang terjadi ada kata-kata pelarangan atau apapun, itu lebih ke penulis lagu ingin keberadaan kita ini martabatnya jangan disepelekan. Karena tadi saya menulis lagu izinkan, aku pakai takisan, aku bikin lagu dahulu yang paling gampang, ternyata aku lagi luka karena pacarku punya pacar lagi. Lagu terlaluan itu. Jadi ada kisah di balik semua lagu itu yang dimiliki, melekat di sini penulis lagu. Jadi tolong hormati kami, jadikan kami adalah bagian yang penting juga di karir kalian. Dan jangan gini, loh kan itu tugas IO, bodo amat lah. Ini sebetulnya kan penyanyi dengan penulis lagu itu adalah tangan yang terkatupkan. Jadi harusnya kita bersama bergerak untuk menegakkan, istilahnya gini, aku mau Rika kaya, berarti aku udah kaya nih, aku mau juga Rika kaya. Aku mau makmur, aku mau juga Rika makmur. Karena aku membawakan lagu Rika Ruslan. Gitu. Gitu ya Mama Ira ya? Iya. Tapi aman ya, jadi kalau ada yang nanya bisa Mama Ira jawab ya, kita tidak marah. Kalau ditanya, puter aja podcast YouTube Mama Ira yang ada Rika Ruslannya. Saya melihat dia aja, loh orang Mama ngeliatin seorang Rika Ruslan, dia ngomong dengarnya, ini perempuan pinter banget sih, dulu lahirnya pakai pencatan di mana ya gitu kan. Saya bersyukur punya partner yang satu visi dengan saya, karena awalnya dia bilang saya mau jadi di kantor, tapi apa nih yang mau kita perjuangkan? Satu, saya bilang lagu anak, saya menciptakan lagu anak tidak pernah berhenti, tiap tahun pasti ada 2-3 lagu saya ciptakan, entah TV mana nggak muter, bodo amat, radio nggak ada, yang penting kita bikin. Kegiatan sosial, saya selalu mengajar alam, kalau saya hari ini main di mana, besoknya aku ngajar gratis. Sama sekarang untuk hak cipta, saya ingin mengajak semuanya untuk berpartisipasi menegakkan sesuatu yang sudah lama ketiduran. Gitu. Biar negara ini juga jadi tahu bahwa sektor industri itu adalah sektor yang ada uangnya. Kuncinya sih di situ. Yuk, mari kita closing. Nggak kelar nih urusannya, panjang nih. Oke, nyanyi terakhir ya.
Nyanyi apa? Potong. Lagu dirimu lah. Nyanyi apa semua lagunya? Terserah. Lagu apa? Dikit aja, dikit doang, running text song gitu. Keluarga campur-campur, biarkan Rika Ruslan mikir satu setengah menit gitu ya, segala macam. Mudah-mudahan apa yang sudah kita berbincangkan hari ini membawa hal yang luar biasa dan betul-betul bisa menjadi sesuatu yang informatif ya. Karena jangan hanya melihat dari satu sisi saja. Mari kita selalu menanggapi apapun secara objektif biar tidak salah persepsi, salah kata, salah ucap, apalah gitu kan sekarang dengan segala macam bentuk media. Jadi cari tahulah dulu dengan informasi yang betul-betul akurat. Jangan suka ngarang cerita sendiri, capek. Yang toksik buang aja gunting. Iya kan, nggak usah dipikirin yang aneh-aneh. Ya sekarang ibu nyanyi, bu, maaf bu, mohon maaf sebelumnya, mohon maaf. Ini di belakang ini lagi ngebor bu, di bawah ini lagi ada suara ngebor. Bukan apa-apa, saya lagi mau bikin studio baru bu sebetulnya di bawah. Alhamdulillah, berarti ya iya. Podcast anak-anak jalan nih. Jalan semuanya. Farel lagi ngebor ya gitu. Oke bu, let's go nyanyi bu, let's go. Coba semua tangan ke atas dulu ini kalau ini ya. Oke, semua yang nonton ini tangan ke atas. Kita nyanyikan lagu hayalan. 1, 2, 3, 4. Bagaimana bisa kau hadir di mimpiku, padahal tak sedetik pun ku rindu dirimu. Rika Ruslan. Sehat selalu Mama Ira. Terima kasih banyak cintaku. Campur-campur semua ada di sini. Thank you.